Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Senang sekali hari ini lo setuti dan adik-adik kita bisa bersama-sama bersekolah minggu seperti biasanya di hari Minggu. Adik-adik tidak terasa ya, hari ini sudah Minggu tanggal 27 Juni 2021. Sudah kurang lebih 1,5 tahun kita tidak bersekolah minggu bersama-sama di gereja. Tapi lo sepercaya, adik-adik tetap semangat, tetap bersukacita. Bahkan hari ini adik-adik sudah mandi, sudah bangun pagi, sudah pakai baju yang rapi, dan kalian sudah siap untuk bersekolah minggu bersama-sama. Coba kalian duduk yang manis, duduk yang paling baik, karena kita mau beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Rose aja kita untuk bersama-sama bersaat teduh. Sejenak kita tenangkan diri. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh memimpin dan menolong ibadah kita hari ini. Mari dengan penuh ucapan syukur kita memuji Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Kita pujikan dengan kesungguhan hati, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Kita mau datang pagi hari, siang hari, kita terus mengucap syukur kepada Tuhan.
atas kebaikan Tuhan. Atas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Atas kebaikan. Kita lipat tangan, kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin, menolong, dan menjagai kita di sepanjang kita beribadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diberikan hari yang baru. Kami boleh sehat, kami boleh bangun, dan kami juga boleh bersama-sama beribadah dengan teman-teman kami. Meskipun saat ini kami tidak beribadah di dalam satu ruangan yang sama, tapi kasih-Nya Tuhan, penyertaannya Tuhan, dan pertolongannya Tuhan kami rasakan di tempat kami masing-masing. Tuhan, tolonglah kami, berkati telinga kami, mulut kami, mata kami, tangan dan kaki kami. Kami mau bersungguh-sungguh dan kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, bahkan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang dengar-dengaran ketika firman Tuhan diberitakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memulai semua ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Adik-adik, bersyukur hari ini kita masih sehat. Coba sekarang kalian bangkit berdiri. Putar badannya ke kanan, putar badannya ke kiri, goyangkan tangan-tangannya. Masih lengkap tangan-tangannya semua? Masih lengkap. Adik-adik, Lause mau kasih cerita. Dulu ketika Tuhan menciptakan kita semua yang ada di dunia ini, Tuhan juga menciptakan hewan. Ada hewan burung, ada gajah, ada hewan jerapah, ada hewan sapi, dan masih banyak yang lainnya. Hari ini kita mau turut bersukacita, kita mau memuji Tuhan. Tuhan ciptakan hewan-hewan tersebut begitu unik. Tuhan juga ciptakan kita begitu unik. Kalau bebek itu badannya pendek, tapi lehernya panjang. Kalau gajah itu badannya besar, tapi matanya sipit. Kalau Lause itu badannya gemuk. Kalau adik-adik gimana? Badannya kurus, krempeng, besar, kecil, rambutnya lurus atau keriting? Semuanya itu baik, semuanya tidak ada yang tidak baik. Karena kita diciptakan untuk memuji Tuhan. Ayo bangkit berdiri dengan penuh sukacita, kita mau puji Tuhan. King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya apa? Kakinya pendek. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang sipit, kemana-mana apa rumahnya itu. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Kita pujikan dari awal ya. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek.
sibuk kemana-mana, rumahnya ikut. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Tepuk tangan dong. Semuanya ciptaan Tuhan. Semua Tuhan ciptakan unik seperti Lose dan juga adik-adik di rumah. Berbeda-beda, tapi kita diciptakan untuk memuji Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, dan untuk menghormati Tuhan. Adik-adik, coba angkat tangannya, siapa yang kangen dengan teman-teman sekolah minggunya? Wah, ternyata semuanya kangen. Lose juga sangat kangen. 1,5 tahun kita tidak bersekolah minggu bersama-sama. Tapi Lose percaya kita masih suka mendoakan teman-teman kita. Coba dong kalian bisa sapa. Hai, hai, hai yang ada di rumah semuanya. Lose gak bisa sebutkan satu-satu. Terima kasih ya, kalian luar biasa. Kita mau terus mendukung di dalam doa supaya kita tetap bisa bersatu di dalam Tuhan. Karena adik-adik yang ada di rumah temannya Lose, dan Lose juga temannya adik-adik. Kita mau saling mendukung seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Dengan tetap bersukacita, dengan masih berdiri kita pujikan, kau temanku, ku temanmu. terus mendukung teman-teman kita satu dengan yang lainnya di dalam doa. Adik-adik juga bisa komunikasi lewat telepon atau lewat media yang lainnya. Tiba waktunya kita mau menerima berkat yang terbaik dari Tuhan melalui kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang siapkan Alkitabnya. Kita
kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau pujikan, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Kita mau taruh firman Tuhan di hati kita, di langkah kita, dan di hidup kita. Supaya kemanapun kita pergi, kemanapun kita beraktivitas, kita tahu bahwa kita anak-anak Tuhan yang terus menjadi berkat. Sekali lagi kita pujikan ini. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita mau firman Tuhannya hidup di hati, di langkah, dan di hati kita. Adik-adik, kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji Engkau. Tiba waktunya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah hati kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Jika ada si iblis yang mencoba mengganggu kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Lose yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Puji nama Tuhan, kita sudah banyak memuji nama Tuhan. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Bu Tati sangat mengharapkan kalian semua di rumah mempersiapkan diri dengan baik. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Zakaria. Kalian bisa membaca kisah ini di dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Kalian baca di rumah masing-masing setelah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan,
ini adalah gambarnya Bapak Zakaria. Siapa Bapak Zakaria itu? Bapak Zakaria adalah seorang imam. Wah, kalau beliau seorang imam, berarti beliau ini mempunyai kedudukan yang terhormat. Karena pada saat itu, imam itu adalah merupakan kedudukan yang terhormat. Bapak Zakaria berasal dari suku Lewi. Dia mempunyai seorang istri, namanya adalah Ibu Elisabeth. Coba diperhatikan, Bapak Zakaria mempunyai istri namanya Elisabeth. Siapa ya sebetulnya? Bagaimana ya sebetulnya Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth ini? Mari kita bersama-sama membaca Alkitab di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-6. Lukas 1 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama, kalian bisa melihat di layar ya. 2, 3. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari ayat itu kita tahu bahwa Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth adalah orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan dia taat melakukan firman Tuhan dengan tidak ada cacatnya. Berarti kalau begitu dia adalah orang yang sangat baik. Baik Bapak Zakaria maupun Ibu Elisabeth adalah orang yang baik, orang yang setia, taat dan mengasihi Tuhan. Nah, kalau seperti itu berarti Tuhan juga sangat mengasihi Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth ya Bu Tati. Tentu saja ya, tentu saja Tuhan mengasihi Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth. Nah Bu Tati, kalau dikasihi Tuhan enak ya, hidupnya ndak bermasalah, ndak ada masalah, ndak menghadapi masalah. Tidak juga, kadang Tuhan mengizinkan anak-anak yang dikasihi mengalami masalah untuk menambah kekuatan imannya. Nah, apa kira-kira yang dihadapi, masalah yang dihadapi oleh Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth ya? Apa punya masalah Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth? Ternyata punya anak-anak. Apa masalahnya? Nah, Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth sejak masih muda, mereka berdua sudah berdoa. Berdoa untuk apa? Minta supaya Tuhan memberikan keturunan. Minta supaya Tuhan memberikan anak kepada Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth. Tetapi setelah sekian lamanya Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth berdoa 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun berdoa, Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth tetap tidak diberi anak oleh Tuhan. Sampai akhirnya orang-orang menyebut
Ibu Elisabet ini mandul, tidak punya anak. Nah, itu adalah sebutan yang sangat menyakitkan bagi seorang ibu. Karena itu merupakan aib, hal yang memalukan. Terus bagaimana? Apakah kemudian Bapak Zakaria, Ibu Elisabet menyalahkan Tuhan karena Tuhan tidak memberikan anak? Ternyata tidak, anak-anak. Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet tetap berdoa kepada Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan. Kebanyakan orang laki-laki pada waktu itu kalau istrinya mandul diceraikan. Cari yang lain, yang lebih muda, ya. Ini istrinya Pak Zakaria usianya sudah lanjut, sudah tua, sudah tidak mungkin bisa hamil, bisa mengandung. Tetapi Bapak Zakaria tidak melakukan hal itu, tidak menceraikan Ibu Elisabet. Bapak Zakaria tetap mengasihi Ibu Elisabet. Pak Zakaria tetap mengajak Ibu Elisabet untuk berdoa kepada Tuhan. Hingga pada satu hari, pada waktu Bapak Zakaria, beliau mendapatkan giliran, ya, mendapat giliran untuk mempersembahkan korban ukupan di bait suci. Di situ ada mukjizat, ya. Suatu hal yang sangat membanggakan, suatu kehormatan apabila seorang imam itu mendapatkan tugas untuk apa tadi? Iya, untuk mempersembahkan korban ukupan di bait suci. Karena apa? Karena tidak tentu seumur hidup mendapatkan kesempatan satu kali. Mengapa Bu Tati? Karena di sekitar Yerusalem imam itu jumlahnya sangat banyak. Banyaknya berapa? Ternyata sekitar 20.000. Waduh, kalau sekitar 20.000 giliran untuk mendapatkan mempersembahkan ukupan kecil sekali, ya. Sehingga pada waktu itu memang dibagi oleh Daud. Dibagi menjadi 24 rombongan. Dan Zakaria itu urutan ke-8. Setiap kali diundi siapa yang akan bertugas mempersembahkan ukupan, dan pada waktu itu setelah diundi dikocok, yang mendapatkan undian adalah rombongannya Bapak Zakaria. Nah, kemudian Bapak Zakaria dengan senang hati menerima kesempatan itu, ya. Bapak Zakaria mulai mempersiapkan dirinya, mempersiapkan hatinya untuk mempersembahkan persembahan ukupan. Nah, pada suatu hari Pak Zakaria masuk ke ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan korban ukupan. Nah, kalian bisa melihat di situ. Mempersembahkan korban ukupan. Nah, setelah semua siap, kemudian mulai ditaburkan wangi-wangian yang dibawa. Nah, di luar banyak sekali umat Tuhan yang mulai berdoa memuji Tuhan. Nah, setelah Pak Zakaria mempersembahkan korban ukupan dan Bapak Zakaria akan keluar, di situ Bapak Zakaria dikejutkan,
dia melihat sesuatu. Nah, kira-kira Pak Sakaria melihat apa ya? Iya, Pak Sakaria melihat malaikat Tuhan. Coba anak-anak, kalau kalian sendiri kemudian ada seorang malaikat, kira-kira bagaimana? Kalau Bu Tati tentunya takut ya. Kalau kalian bagaimana? Takut enggak? Nah, Pak Sakaria pun takut nak. Tetapi malaikat Tuhan itu berkata, jangan takut Pak Sakaria, aku akan memberikan berita yang sukacita untuk Pak Sakaria. Nah, malaikat Tuhan itu berkata bahwa istrimu akan mengandung. Dia akan mengandung seorang anak laki-laki dan anak itu harus kau namai Yohanes. Nah, Imam Sakaria dia ndak, waduh, masa iya ya, mulai ndak percaya nih Imam Sakaria. Masa iya istriku yang sudah lanjut usia, istriku yang sudah tua itu mau mengandung? Apa tandanya? Karena Imam Sakaria menunjukkan rasa tidak percaya, akhirnya malaikat Tuhan itu berkata, kamu tidak akan bisa berbicara sebelum apa yang kukatakan ini terjadi. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, walaupun Pak Sakaria tidak bisa berbicara akhirnya, seperti yang dikatakan oleh malaikat itu, tetapi hatinya Pak Sakaria penuh dengan sukacita. Ya. Setelah malaikat itu menghilang, Imam Sakaria waktu itu masih ada di dalam ruang Maha Kudus. Lah orang-orang yang di luar itu menunggu, loh kok Imam Sakaria ini belum keluar-keluar ya? Ada apa kira-kira? Apakah Imam Sakaria melakukan kesalahan kemudian dihukum oleh Tuhan? Kemudian Imam Sakaria mati di dalam. Mereka mengira begitu, tetapi akhirnya Imam Sakaria dia keluar. Dia keluar sudah dengan bagaimana tadi? Bisa berbicara? Tidak bisa berbicara. Tetapi wajahnya ini penuh dengan sukacita. Ada apa ya? Melihat apa ya sebetulnya Imam Sakaria di dalam ruang Maha Kudus? Wajahnya berseri-seri. Tetapi dia tidak bisa ngomong. Mau ngomong, tidak bisa ngomong. Tetapi wajahnya ini berseri-seri. Coba kalian lihat. Imam Sakaria wajahnya berseri-seri, kepingin memberitahu orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Kemudian karena dia tidak bisa ngomong, akhirnya Pak Sakaria menulis, aku tadi di dalam ruang Maha Kudus melihat malaikat. Malaikat itu berkata kepadaku bahwa istriku yang sudah tua ini, ya, istriku yang sudah tua ini katanya mau mengandung. Lah aku tidak percaya, oleh sebab itu aku tidak bisa ngomong. Tetapi Pak Sakaria senang sekali. Karena apa? Karena Tuhan akan memberikan anak kepada Imam Sakaria. Setelah itu Imam Sakaria kemudian pulang. Walaupun dia seorang imam, biasanya imam itu tinggalnya di daerah elit ya, di Yerusalem. Tetapi ini di desa kecil di sebelah selatan Yerusalem. Kembali setelah memimpin upacara mengorbankan ukupan, Bapak Imam Sakaria kembali bersama istrinya. Di dalam Alkitab diceritakan 5 bulan Bapak Sakaria enggak keluar-keluar, enggak muncul-muncul.
Tapi ternyata apa yang dijanjikan, apa yang difirmankan Tuhan melalui malaikat itu benar. Walaupun Ibu Elizabeth sudah tua, ternyata dalam waktu itu tadi 5 bulan, sekitar 5 bulan, Ibu Elizabeth sudah mengandung. Ternyata betul apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Kira-kira senang enggak ya Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth? Sangat senang. Melalui apa yang dialami, anugerah yang diberikan oleh Tuhan, yang tadinya aib dikatakan mandul, sudah tidak ada orang yang berkata mandul lagi. Karena dengan mandul kadang orang-orang mengira, wah itu Bapak Zakaria itu melakukan hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, makanya dihukum oleh Tuhan. Walaupun sebetulnya Pak Zakaria tidak melakukan hal yang tidak baik. Tadi Imam Zakaria, Ibu Elizabeth dikatakan dalam ayat 6 tadi adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Taat dan tidak bercacat di dalam melakukan firman Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Zakaria di dalam menghadapi masalah, dia tetap bersikap baik, dia tetap melakukan apa yang baik menurut Tuhan. Oleh sebab itu, melalui cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah anak-anak kita bersama-sama belajar. Yang pertama, mari kita belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau ada anak-anak, teman-teman kita yang mengajak kita hidup tidak benar, contohnya diajak nyontek, diajak berbohong, diajak mencuri, harus mau berkata tidak. Harus menjaga kesucian kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus belajar untuk menuruti, hidup menurut segala perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui segala kebenaran firman Tuhan, kita lakukan, belajar melakukan firman Tuhan. Kemudian selanjutnya, kita harus belajar menghadapi semua masalah dengan baik. Seperti yang dialami oleh Bapak Zakaria, oleh Ibu Elizabeth tadi. Walaupun ada masalah, tetapi tetap dihadapi dengan sukacita. Tetap bersandar kepada Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama-sama meneladani Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth, menjadi anak-anak Tuhan yang hidup benar di hadapan Tuhan. Taat melakukan firman Tuhan. Waktu kita menghadapi masalah, kita hadapi dengan baik. Tetap sukacita dan menyerahkan masalah kita hanya kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman yang telah Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa meneladani apa yang telah dilakukan oleh Imam Zakaria dan Ibu Elizabeth. Tolonglah kami supaya kami belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Selalu taat melakukan firman Tuhan, menghadapi segala permasalahan yang ada pada kami
dengan baik. Tidak bersungut-sungut pada waktu kami menghadapi masalah. Tetapi kami tetap percaya, berserah, berdoa kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan apabila selama ini kami sering mengecewakan hati Tuhan melalui tutur kata kami, tingkah laku kami, dan pikiran-pikiran kami. Seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kami ingin belajar untuk melakukan yang baik. Melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak mampu ya Tuhan, tetapi kami mohon Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, senang sekali hari ini Losa Tuti bisa kembali bersama-sama beribadah dengan adik-adik. Coba yang hari ini beribadah sama-sama katakan haleluya. Siapa yang beribadah hari ini? Wah, terima kasih ya, kalian sudah luar biasa, sudah hebat, sudah bangun pagi, sudah mandi dan sudah beribadah dengan Lause. Lause percaya hari ini kita sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau sudah dengar cerita berarti harus disimpan dalam hati, dilakukan dan hidup mengasihi Tuhan. Adik-adik, Lause Tuti selalu mengingatkan supaya kita terus berdoa untuk keadaan kita hari-hari ini. Kita mau terus berdoa Tuhan menolong kita supaya corona segera berlalu dan kita bisa beribadah kembali. Oh ya, Lause Tuti tidak lupa mengingatkan untuk kita mematuhi protokol kesehatan 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas atau sering berpergian. Jadi dengan cara seperti itu kita menyelamatkan diri kita sendiri dari penyakit corona atau virus corona dan juga kita menyelamatkan orang lain. Terima kasih ya. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kita semua. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.